nggak jadi suami egois gitu? Kadang-kadang tuh kayak aku ya, suka kayak egois aja mentingin diri sendiri gitu. Akhirnya istri jadi sedih gitu kan. Jamaah pernah ngalamin gak sih? Nah di sini kita belajar lagi nih. Aku sekarang mau nanya sama Habib Nabil. Habib Rasulullah gimana ya caranya biar kayak ngelakuin sesuatu biar istrinya nggak sedih gitu Bib. Biar Ya, kita nggak ngecewain istri juga Bib. Aku mohon penjelasannya dong Habib. baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam yang dimuliakan Allah. Para guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian. Kalau kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam ayat dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alangkah indahnya ketika Allah menyampaikan ayat ini, Allah tidak menyatakan uswatun hasanah fis shalah, uswatun hasanah fil dzikr, uswatun hasanah fil ibadah, tidak. Dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Contoh yang baik dalam segala urusan. Ya, termasuk di dalam masalah tadi misalnya ketika istri marah apa yang dilakukan. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya dikatakan kalau seorang suami itu memandang istrinya dengan pandangan rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Lalu sang istri juga memandang kepada suaminya dengan pandangan rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala memandang keduanya dengan pandangan rahmah. Lihat tuh ya, romantisme dalam Islam, perhatian dalam Islam itu berpahala. Bukan hanya sekedar wah saya tuh romantis sama tidak, itu dapat pahala. Kemudian ketika suami ya di dalam hadis itu dikatakan menggenggam tangan istrinya, istrinya pun menggenggam tangan suaminya dengan ridho, maka dosa-dosa keduanya mengalir dari kedua jari-jarinya itu seluruhnya keluar dosa-dosanya. Coba bayangkan tuh kita sayang sama istri, istri sayang sama kita, itu dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa agama Islam itu. Maka Islam itu indah ya Mas Soni. Iya Habib. Nah, kemudian di dalam hadis lain dikatakan, tadi Ustadz Maulana sudah menyampaikan ya bahwa ketika misalnya istri itu sedang bad mood, maka Rasul SAW mendengarkan. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad SAW itu ketika istrinya sakit, beliau nengok, memperhatikan. Ya, artinya apa? Jangan ketika istri kita sakit dicuekin, ya. Tapi ditunggu, ya, diperhatikan, didengerin, ya, diperhatikan. Sehingga akhirnya apa? Istri itu begitu sayang sama kita. Maka istri Rasul SAW, ya ada 9 orang, seluruhnya menyatakan tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kesempatan, misalnya tadi istri lagi bad mood, lagi marah gitu ya. Dalam satu hadis diriwayatkan ya bahwa suatu ketika beliau sedang di rumahnya Aisyah, lalu datang istri beliau yang lain, Saudah. Ya, Saudah yang datang bawa kue. Aisyah cemburu, sama Aisyah diambil kue itu dilumurkan ke mukanya Saudah. Suasana tegang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu beliau sambil tersenyum berkata kepada Saudah, kata beliau, kenapa enggak kamu lakukan yang sama? Lalu kemudian Saudah ngambil juga itu, lalu dilumurkan wajah Aisyah, terus dua-duanya ketawa. Itu kita lihat sebagai suami itu adalah pemimpin. Suami itu adalah teladan. Suami itu adalah contoh. Oleh sebab itu maka kita berikan kepada istri kita perhatian, kasih sayang, ngalah, ya, mimpin, bijak, ya, mendengarkan. Ketika misalnya sedang tidak nyaman, kita yang mengalah kepada istri kita. Ketika kemudian dia lagi bicara, kita yang mendengarkan. Itulah adab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau. Kalau kita mengikuti itu, sekali lagi bukan hanya kita melakukan romantisme, tapi juga berpahala, Mas Soni. Masya Allah, menjadi pendengar yang baik buat istri itu wajib ternyata Luar ya Habib biasa. ya. Ada contohnya dari Ada Rasul. contohnya dari Rasulullah. Terima kasih Habib Nabil untuk Sami-sami, Ustaz. penjelasannya, Masya Allah.